Suka dengan video ini? Bantu channel ini terus berkarya dan berkembang menuju 500 subscriber pertama. Klik tombol subscribe supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru. Juga jangan lupa tinggalkan like dan komen kamu di bawah ya. Ucapan terima kasih spesial untuk Kak Koko Keren 1999 dan Kak CEEF. Untuk Kak Koko Keren 1999 yang luar biasa, sekali lagi kami ingin menyampaikan rasa terima kasih yang paling tulus. Terima kasih juga untuk Kak CEEF. Terima kasih atas segala dukungan dan semangat yang telah kalian berikan. Baik itu melalui donasi, komentar positif, interaksi, atau sekedar hadir sebagai pendukung setia. Setiap dukungan dari Anda sangat berarti dan menjadi energi positif bagi kami. Jujur, memiliki orang-orang yang peduli seperti Anda membuat perjalanan ini terasa jauh lebih mudah dan menyenangkan. Terima kasih telah menjadi bagian penting dari komunitas ini. Doa terbaik kami untuk Anda, semoga Anda sehat selalu, senantiasa dalam perlindungan Tuhan, dan diberikan kelancaran rezeki dari segala arah. Semoga semua urusan Anda dimudahkan, dan segala niat baik Anda dikabulkan. Terima kasih sekali lagi untuk kebaikan hati Anda. Semoga kebaikan yang Anda berikan berbalik kepada kakak berkali-kali lipat. Salam hangat dan sukses selalu. Dan untuk yang lainnya, apabila ingin sedikit membantu meringankan biaya langganan AI, atau mentraktir cemilan dan kopi, bisa klik tautan yang kami sediakan di deskripsi. Terima kasih. Kota Perak. Derek Burke tak tahu bagaimana ia bisa pulang ke rumah. Yang ia ingat hanyalah kengerian yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Karakter dan perilaku Dark Regents tampak tak jauh berbeda dari sebelumnya. Namun, memang ada sesuatu yang berubah darinya, sesuatu yang membuat hati tak tenang. Derek takut bahwa kota Perak akan menjadi target dari dewa jahat, Fallen Creator. Takut bahwa kota Perak akan dimusnahkan sebelum ia sempat menjadi matahari, menyelamatkan kota itu dari kutukan 2000 tahun lamanya, serta membawa harapan dan cahaya bagi para penduduknya. Pada saat itu, ia membenci dirinya sendiri karena belum cukup kuat, karena ia masih berada di urutan 8. Tidak, aku tak bisa diam saja. Derek tiba-tiba berdiri, bersiap untuk bergegas ke menara, dan melaporkan temuannya kepada para tetua Dewan 6 dan Kepala Colin Iliad. Namun, Derek tahu bahwa anomali seperti ini tak dianggap mencurigakan. Setiap kali mereka menjelajah ke kedalaman kegelapan, para anggota biasanya mengalami masa tegang yang hebat, selama berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan lebih dari sebulan. Selain itu, padang tandus yang tak berpenghuni, dan perjalanan yang penuh keputusasaan sering menimbulkan depresi mendalam. Ditambah lagi, demi keamanan, para anggota tim penjelajah tak diizinkan melepaskan dorongan naluriah yang tertahan selama ekspedisi. Akibatnya, mereka sering berperilaku berbeda setelah kembali. Jika lebih dari setengah anggota tewas atau terluka, perubahan kepribadian yang ekstrim bukanlah hal langka. Cara menangani orang-orang seperti itu hanya bisa dilakukan lewat karantina dan perawatan sebagaimana biasanya, hampir tanpa pengecualian. Kota Perak memiliki 3 urutan pertama dari jalur naga, jadi tak kekurangan psych analyst. Derek berlari menuju pintu, namun tiba-tiba melambat. Ia sadar bahwa melapor langsung ke Dewan 6 mungkin tak efektif. Hal itu bisa menimbulkan kecurigaan, bahkan mungkin membuatnya menjadi sasaran gembala tetua Lokia. Setelah mondar-mandir selama lebih dari 10 detik, Derek menggertakkan giginya dan membuka pintu. Ia merasa harus memperingatkan para tetua Dewan 6, meski itu berarti mempertaruhkan nyawanya. Bagi sebagian besar penduduk kota Perak, mengorbankan diri demi mempertahankan keberadaan kota dan kelangsungan peradaban adalah keyakinan yang tertanam dalam tulang mereka. Orang-orang egois tak akan bertahan lama di lingkungan seperti ini, baik di luar maupun di dalam kota. Tentu saja, Derek tak sepenuhnya nekat. Di bawah bimbingan para anggota klub tarot, terutama The Hanged Man, ia memahami bahwa ada kalanya seseorang harus sabar, melindungi diri, dan menghindari pengorbanan yang sia-sia demi bisa membela kota Perak dengan lebih baik. Aku hanya akan membicarakan keanehan yang kulihat. Seharusnya tak berbahaya. Derek menenangkan dirinya, lalu berlari semakin cepat.
Akhirnya, ia melihat menara yang menjadi simbol otoritas tertinggi di kota Perak. Ia menemukan seorang Beyonder yang sedang bertugas dan meminta izin untuk bertemu dengan kepala. Yang mengejutkannya, Beyonder itu tak menanyakan hal-hal biasa. Setelah menyampaikan pesan singkat, Derek langsung dibawa naik ke ruang kepala. Sangat aneh, berbeda dari biasanya. Derek merasa perubahan kecil itu justru membuatnya semakin gelisah. Memasuki ruangan, ia melihat kepala Colin Iliad berdiri di depan sebuah dinding. Tetua tinggi itu, dengan mata biru tua dan rambut putih yang acak-acakan, berdiri membelakangi dua pedang yang tergantung di dinding. Ia mengenakan kemeja rami berwarna coklat muda dan mantel coklat. Sulit dipercaya bahwa ia adalah pemburu yang telah menaklukkan banyak iblis dan monster. Derek Burke, hal apa yang begitu penting sampai kau harus menyampaikannya langsung padaku? Colin bertanya dengan suara berat. Yang mulia, Derek memberi hormat. Hari ini, di lapangan latihan, aku bertemu tim yang dikirim untuk menjelajah kuil itu. Aku menemukan bahwa Dark Regents yang kukenal tampak mengalami perubahan aneh. Ia tak lagi seceria dulu, dan senyumnya kini terasa sopan seperti orang asing. Selain itu, Tetua Lovia juga tidak sering berubah cara bicaranya seperti biasanya. Colin menatap dalam ke arah Derek dan bertanya rendah, "Hanya dua hal itu?" Ya. Derek menunduk. "Aku merasa ada sesuatu yang tidak wajar." Colin melambaikan tangannya dan berkata, "Baik, aku akan memerintahkan Ivor untuk menyelidikinya. Kau boleh kembali. Kedepannya, cukup laporkan hal seperti ini langsung kepada penjaga menara." Ivor adalah psych-analyst paling berpengalaman di kota Perak, dan telah mendekati urutan 6. Sayangnya, tidak ada formula ramuan setelah urutan 7. Setelah menerima jawaban itu, Derek meninggalkan ruangan dengan murung. Colin menatap punggung Derek yang perlahan menghilang di balik pintu, lalu menghela napas kecewa. Setelah berbicara dengan Dr. Aaron mengenai keadaan Will Auseptin untuk beberapa waktu, Klein turun dari kereta dan naik metro uap. Setelah 3 pemberhentian, ia tiba di dekat Jalan Minsk dan berganti ke kereta umum tanpa rel untuk pulang. Karena masih pagi, ia menggunakan ramalan untuk memastikan bahwa penyewa sebelumnya tak berbohong, lalu dengan tekun melanjutkan mempelajari Book of Secret. Sejak mendapatkan buku misterius itu, penggunaan ruang berkabut abu-abu miliknya semakin mahir, dan ia berhasil mengembangkan banyak teknik baru yang luar biasa. Yang membatasiku sekarang adalah urutanku sendiri, kekuatanku sendiri, dan spiritualitasku. Larut malam, Klein menyimpan Books of Secret itu, dan pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka, bersiap tidur. Malam itu, ia tidur nyenyak. Bahkan lonceng gereja di pagi hari hanya membuatnya berguling sedikit. Musim dingin memang waktu terbaik untuk tetap di tempat tidur, gerutunya sambil bangun. Sebagai hadiah untuk bandit pahlawan Black Emperor, ia menikmati telur rebus gula dan selai stroberi yang dibelinya khusus untuk dipadukan dengan roti putih. Saat ia tengah menikmati sarapannya, bel pintu tiba-tiba berbunyi. "Bukankah aku sudah bilang pada Mike untuk datang setelah sarapan?" Gumamnya sambil meneguk sup manis dan menyeka mulut dengan serbet. Sesuai kesepakatannya dengan reporter Mike, pria itu seharusnya datang setengah jam setelah sarapan, baru mereka mulai mewawancarai gadis-gadis yang diselamatkan dari Isborough. Jika Mike tak muncul setelah waktu itu, berarti wawancara akan ditunda sehari. Klein berjalan ke pintu, namun sebelum tangannya menyentuh gagang, bayangan tamu itu sudah muncul di benaknya. Bukan reporter Mike Joseph, melainkan Dr. Aaron Ceres. "Selamat pagi, Aaron. Tidur larut semalam?" tanya Klein sambil memperhatikan wajah pucatnya. Ia diam-diam mengaktifkan Spirit Vision untuk memeriksa keadaan temannya. Aaron melepas topi dan tongkatnya, hendak menanggalkan mantel, tapi udara dingin di ruangan menghentikannya. Klein tertawa kecil dan berkata, "Seperti yang kau tahu, aku akan keluar hari ini. Mike mungkin datang mencariku, jadi aku belum menyalakan perapian." Aaron mengangguk tanpa banyak bicara. Ia mengikuti Klein ke ruang tamu, duduk, lalu berkata pelan, "Sherlock, aku mengalami mimpi buruk semalam. Aku bermimpi tentang anak itu, Will Auseptin.
Mimpi buruk? Ini masih dalam keahlianku. Aku jauh lebih ahli dalam menafsirkan mimpi dibandingkan deduksi. Klein mencondongkan tubuh, menyatukan jari-jarinya, lalu berkata, "Mimpi seperti apa?" Aaron mengingat-ingat. Ada beberapa bagian yang tak bisa kuingat dengan jelas. Yang paling kuingat adalah sebuah menara hitam tinggi, dengan ular perak raksasa melingkar di sekelilingnya. Ular itu bergerak perlahan, menatapku dengan mata merah dingin tanpa belas kasih. Aku tak tahu bagaimana, tapi aku masuk ke dalam menara itu. Kadang aku menaiki tangga, kadang menuruninya, melewati dinding demi dinding, dan pintu terkunci satu persatu. Akhirnya, aku menemukan anak bernama Will Auceptin di sudut gelap. Ia melompat-lompat dengan satu kaki, lalu meringkuk di dinding, dengan kartu tarot berserakan di sekitarnya. Ketika ia melihatku, ia tampak takut sekaligus senang. Ia memanggilku, "Dr. Aaron." Kurang lebih seperti itulah mimpi itu sebelum aku terbangun. Klein mendengarkan dengan seksama, berpikir sejenak, lalu bertanya, "Apakah Will Auceptin mengatakan sesuatu lagi?" Aaron mengerutkan kening, lalu tiba-tiba berkata, "Ya," ia berkata, "Dr. Aaron, seekor ular ingin memakanku." Setelah itu, ular perak raksasa itu menjulur dari langit-langit. Kepalanya menghadapku. Mulutnya sangat besar, tapi tak memiliki gigi, tak ada lidah, dan seluruhnya berwarna merah darah. Ular perak raksasa. Menara hitam. Will Auceptin yang dilindungi lapisan demi lapisan perlindungan. Klein berkata tenang kepada Dr. Aaron. Itu bukan mimpi yang terlalu aneh. Kemungkinan besar, bawah sadarmu menangkap kesan, bahwa anak itu tengah menghadapi bahaya saat kalian berbicara. Karena itu, kau bermimpi tentang sesuatu seperti ini. Seorang anak yang bersembunyi di kedalaman menara tinggi, di balik dinding dan pintu berlapis-lapis, dengan ular perak besar melingkar di puncaknya. Hehe, sebagai detektif, kami sedikit mempelajari psikologi. Lagi pula, topik ini sering dibahas di surat kabar. Hanya saja aku tak mengerti, mengapa kau baru mengalami mimpi seperti ini sekarang. Klein tak berbohong dalam tafsirannya, namun ia juga tak mengungkapkan alasan sebenarnya di balik mimpi itu. Aaron membuka mulut dan berkata, "Aku terburu-buru tadi, dan lupa menyebutkan sesuatu." Ia mengeluarkan dompet kulit, lalu mengambil seekor bangau kertas yang dilipat dengan cukup indah. Setelah tahu bahwa Will Auceptin dan keluarganya sudah pindah, aku teringat bahwa anak itu pernah memberiku ini sebelum meninggalkan rumah sakit. Ia berkata, "Dokter, ini akan membawamu kepada keberuntungan." Saat itu, aku tak terlalu memedulikannya, dan hanya meletakkannya di laci kantor. Setelah berpisah denganmu tadi malam, aku mengambilnya dan memasukkannya ke dompet. Hasilnya, malam itu juga aku bermimpi buruk. Klein menatap bangau kertas itu, mengangguk pelan, lalu berkata, "Dr. Aaron, sepertinya Will Auceptin tidak berniat membawa kesialan kepadamu. Justru ia menebusnya dengan niat baik." Bangau kertas yang ditemukan oleh Kaisar Rosel ini adalah simbol harapan dan doa agar kau mendapat keberuntungan. Lagi pula, dia memang mengatakan bahwa itu akan membawamu pada keberuntungan. Aaron refleks bertanya, "Origami ditemukan oleh Kaisar Rosel?" "Aku juga tak yakin, tapi mungkin saja." Klein tersenyum tipis. "Mungkin." Aaron merasa lega setelah mendengar penjelasan dan jaminan dari Klein. Lalu ia memutuskan untuk mengamati beberapa hari lagi, untuk memastikan apakah akan muncul mimpi buruk serupa. Setelah mengantar ahli bedah terkenal itu keluar dengan senyum ramah, ekspresi Klein tiba-tiba menjadi serius, seolah-olah sedang memikirkan sesuatu. Tidak ada masalah dengan tafsir mimpinya. Menara hitam, dinding dan pintu yang menghalangi jalannya, serta ular perak raksasa itu, semuanya melambangkan bahwa Will Auceptin sedang berada dalam situasi terancam oleh sesuatu yang mewakili rasa takut dan ketidakberdayaan seorang anak, sekaligus upayanya bersembunyi di balik lapisan perlindungan. Namun, masalahnya adalah, kecil kemungkinan, ini merupakan wahyu yang diterima oleh spiritualitas Dr. Aaron sendiri.
Kalau memang begitu, ia seharusnya sudah mengalami mimpi seperti itu jauh sebelum malam kemarin, atau sebelum ia menemukan burung bangau kertas itu. Perkembangan serupa seharusnya sudah muncul sejak sebelum Will Auseptin keluar dari rumah sakit, saat spiritualitas Dr. Aaron tanpa sadar merasakan adanya perubahan aneh yang memungkinkan ia mengalami hal-hal seperti sekarang. Oleh karena itu, Klein mencurigai bahwa medium yang menanamkan mimpi itu ke dalam diri Dr. Aaron adalah burung bangau kertas tersebut. Klein mengaktifkan spirit vision-nya untuk meneliti benda lipatan kertas itu dengan cermat, namun ia tidak menemukan sedikit pun cahaya spiritual. Meski begitu, persepsi spiritual dan intuisi Klein memberitahunya bahwa ada sesuatu yang ganjil pada origami itu, sesuatu yang mungkin terkait dengan aspek magis paling ilusi, paling sulit dipahami, dan paling layak ditakuti serta dihormati. Takdir. Anak bernama Will Auseptin itu tidak sederhana. Sepertinya hal paling luar biasa bukanlah kartu tarot itu, melainkan dirinya sendiri. Ular perak raksasa adalah simbol bahaya, dan hal ini berkaitan dengan keberuntungan, kesialan, dan unsur-unsur lain. Apakah ini mungkin melambangkan Snake of Mercury? Urutan 1 dari jalur monster. Pikiran Klein melayang-layang, namun ia belum bisa memastikan apapun. Ia lalu mulai mempertimbangkan bagaimana mimpi itu bisa tertanam. Dengan pencapaiannya dalam ilmu mistik, hal seperti ini tidak terlalu sulit untuk dipahami. Ia segera mendapatkan sebuah gagasan. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menyingkirkan kemungkinan pengaruh dari hantu atau roh gentayangan, karena hal itu pasti akan menodai aura Dr. Aaron dengan warna hijau kehitaman, dan ia tak melihat tanda-tanda seperti itu tadi. Ada dua cara utama untuk menanamkan informasi tanpa membuat pemilik mimpi tampak abnormal. Salah satunya adalah menggunakan kekuatan Beyonder tipe Nightmare seperti Kapten. Tujuan dicapai lewat pemanduan mimpi tanpa campur tangan langsung dari pelaku. Jika pelaku terlibat langsung, maka jejaknya pasti akan tertinggal. Cara kedua, lebih canggih dan licik. Prinsip dunia mimpi sebenarnya adalah astral projection yang menjelajahi dunia roh. Detail-detail yang biasanya tak disadari seseorang di bawah rangsangan eksternal dapat berubah menjadi wahyu simbolis. Atau, seseorang dapat menerima pencerahan yang berkaitan langsung dengan dirinya dari sumber eksternal. Kemudian, tubuh jiwanya, lalu tubuh spiritualnya, akan memperoleh informasi itu. Karena tubuh fisiknya sedang tidur, hal itu akan muncul dalam bentuk mimpi. Jadi, cara kedua adalah dengan menanamkannya ke dalam dunia roh. Pertama, gunakan metode magis untuk menciptakan wahyu yang diinginkan, lalu biarkan astral projection target secara alami menerima dan memantulkan informasi itu ketika mengembara di dunia roh. Dengan begitu, target akan bermimpi sesuai adegan yang diinginkan pihak lain, tanpa meninggalkan jejak apapun di permukaan. Ini adalah sesuatu yang belum bisa kulakukan sekarang, bahkan jika tubuh rohku bisa memanfaatkan sebagian kekuatan di atas kabut abu-abu. Klein berhenti sejenak, lalu menambahkan kemungkinan lain. Mungkin benih telah ditanam di alam bawah sadar Dr. Aaron melalui burung bangau kertas itu, dan ketika ia menemukannya, mimpi yang sesuai pun muncul. Mudah untuk memastikannya, selama aku melakukan mediumship pada Dr. Aaron, aku seharusnya bisa menemukan jejaknya, tapi apakah itu akan dianggap tidak sopan jika aku menggunakan mediumship padanya? Atau, apakah aku sebaiknya meminjam lilin teror mental dari Pastor Yudravsky? Tidak. Orang yang mengenaliku adalah vampir pecinta boneka itu. Emlyn White, bukan Pastor Yudravsky yang berotot seperti raksasa. Klein menahan pikirannya dan memikirkan langkah berikutnya. Ia memutuskan untuk menunggu sampai naik ke atas kabut abu-abu untuk melakukan ramalan tentang tingkat bahaya. Jika tingkatnya bisa diterima, ia akan diam-diam menyusup ke rumah Dr. Aaron malam ini, menggunakan jimat mimpi dan metode lain untuk mengamati dari balik layar, guna melihat apakah sumber dunia mimpi itu berasal dari pemanduan langsung atau rekayasa tidak langsung. Namun, dengan kekuatan dan level Klein saat ini, akan sulit menemukan jejak dari cara kedua. Bahkan ia sendiri tidak terlalu yakin. Ini bukan berarti astral projection-nya dapat memasuki dunia roh yang sama dengan milik Dr. Aaron, hanya dengan duduk di sebelahnya dan melakukan kogitasi.
Untuk itu dibutuhkan penguncian posisi yang sangat akurat. Menurut deskripsi dalam Book of Secrets, keberadaan dunia roh itu sungguh ajaib. Dunia roh sepenuhnya tumpang tindih dengan dunia nyata, sehingga setiap orang bisa menerima wahyu dari dunia roh kapanpun. Namun, dunia roh tidak memiliki arah, dan masa lalu, kini, serta masa depan bahkan bisa saling bersilangan di sana. Seolah-olah pengetahuan, informasi, dan ilusi tak terbatas dikumpulkan dan dimampatkan ke dalam samudera spiritual yang aneh, berbeda jauh dari dunia dalam konsep dan logika biasa. Akibatnya, wahyu yang diterima dari dunia roh hanya bisa berupa simbol-simbol, bukan jawaban langsung. Dan karena itulah, setiap pengalaman astral projection di dunia roh tidak hanya bergantung pada lokasi dan waktu fisik, tetapi juga pada kondisi tubuh dan pikiran saat itu. Tanpa penguncian yang tepat, mustahil menemukan astral projection seseorang di dunia roh, bahkan jika ia berada di sebelahnya secara fisik. Inilah alasan mengapa pergerakan astral projection di dunia roh sangat terbatas, dan orang tidak berani menjelajah terlalu jauh. Jika tersesat dan gagal kembali ke tubuhnya, pemiliknya akan menjadi idiot, atau lebih buruk lagi, sayuran hidup tanpa kesadaran. Lebih sulit lagi menggunakan dunia roh sebagai batu loncatan untuk berpindah tempat. Sedikit saja kesalahan, seseorang bisa tersesat selamanya, dan tidak akan kembali ke dunia nyata sampai tubuhnya membusuk. Klein menghela napas, untuk sementara menyingkirkan pertanyaan itu dari pikirannya. Ia mengeluarkan arloji saku dan memeriksa waktu. Ia baru sadar telah berpikir terlalu lama. Sarapannya kini sudah benar-benar dingin. Fakta bahwa reporter Mike belum datang juga, menandakan bahwa tugas wawancara itu kemungkinan tertunda 1 hari. Dengan semangat pantang menyia-nyiakan apapun, Klein menghabiskan makanannya, lalu naik atas kabut abu-abu untuk melakukan ramalan. Ia terkejut ketika menemukan bahwa tidak ada indikasi bahaya sama sekali. Setelah semua itu selesai, waktu yang dijadwalkan telah lewat. Tanpa ragu, ia mengenakan jaket tebal, memasang topinya, mengambil buku kosakata, dan meninggalkan Jalan Minsk nomor 15. Rencana awalnya adalah menemani Mike Joseph ke Izborok untuk wawancara, sambil mencari kesempatan untuk memberi isyarat kepada Pak Tua Kohler, agar tidak menyebut janjinya membantu Liv mencari putrinya. Untuk urusan keluarga Liv, ia menyerahkan pengingat itu kepada Pak Tua Kohler. Sekarang, setelah Mike menunda wawancara sehari, Klein merasa jauh lebih tenang, tak lagi khawatir akan kesalahan atau masalah tak terduga. Dengan alamat yang disebutkan oleh Pak Tua Kohler dan mengikuti petunjuk dari hasil ramalan, Klein memasuki area terdalam Izborov. Di bawah tatapan curiga, waspada, acuh, atau serakah dari orang-orang di sekitarnya, ia menemukan kamar di lantai 3. Ada 2 ranjang tingkat di sana, dan beberapa alas tidur tua serta lusuh di lantai. Setiap sudut kosong dipenuhi barang-barang rongsokan. Klein menatap langsung ke ranjang bawah di sisi paling dalam, dan memanggil, "Pak Tua Kohler." Dengan suara swes, Pak Tua Kohler bangkit, dan mencondongkan tubuh ke arah pintu dengan wajah gembira. "Kau benar-benar datang. Setelah kukirim surat itu kemarin, aku sudah menebak bahwa kau akan mencariku hari ini, jadi aku tak pergi ke dermaga. Aku menunggumu di rumah sejak tadi." "Bagus, jadi aku tak perlu memikirkan alasan bohong tentang kenapa langsung datang menemuinya," pikir Klein, sambil memandangi sekeliling ruangan. "Pak Tua Kohler, dengan penghasilan Anda sekarang, Anda seharusnya bisa menyewa kamar yang lebih baik dan pindah ke tempat yang lebih layak. Kenapa cuma pindah tidur dari lantai ke ranjang bertingkat? Sebagian besar uangnya kugunakan untuk mengumpulkan informasi untukmu." Pak Tua Kohler tertawa kecil. "Dan aku ini sudah tak muda lagi. Harus menabung sedikit untuk masa tua nanti." Klein terdiam 2 detik sebelum berkata, "Anda bisa mempertimbangkan untuk membeli asuransi, seperti Single Elder Aid Policy. Kalau Anda benar-benar sudah tua, mereka akan memberi Anda uang yang cukup untuk makan dan tempat tidur tiap minggu." Industri asuransi di dunia ini sudah muncul sejak zaman keempat. Setelah dipopulerkan oleh Kaisar Rosel, bidang itu berkembang pesat dengan berbagai jenis asuransi, mulai dari perdagangan maritim,
kebakaran, cedera, hingga perawatan jangka panjang. Namun, sebagian besar ditujukan bagi kalangan menengah dan atas. Aku tahu, waktu masih menjadi pekerja, aku membayar premi 3 peni seminggu. Tapi setelah kehilangan pekerjaan, Pak Tua Kohler menghela napas. Masalah terbesarnya sekarang adalah penghasilannya yang tak stabil. Ia tak tahu kapan uang dari sang detektif akan berhenti. Klien pun tak bisa menjanjikan apapun. Ia menunjuk ke arah luar. Ayo ke rumah Liv dan kembalikan buku kosakata itu ke gadisnya. Setelah keluar kamar, klien berkata sambil lalu, lucu ya, 2 hari yang lalu, aku mengatakan akan bekerja sukarela membantu mencari Daisy, tapi akhirnya dia malah dikembalikan polisi kemarin. Tolong jangan mengungkit hal itu lagi. Aku tak mau ditertawakan. Baiklah, Pak Tua Kohler langsung mengangguk, lalu menambahkan, tak ada yang akan menertawakan kebaikan hatimu. Setelah melewati jalanan kotor, mereka sampai di rumah Liv. Klien melihat gadis kecil yang baru saja diselamatkan itu kembali menyetrika. Pakaian-pakaian di sana bergelantungan, meneteskan air, sama seperti sebelumnya. Ia sempat terdiam, tak tahu harus berkata apa. Daisy! Setelah beberapa saat, ia berkata, buku kosakatamu. Mata Daisy bersinar, tapi ia masih sibuk bekerja. Setelah beberapa lama, ia berhenti, lalu berjalan ke pintu dan berterima kasih berkali-kali. Setelah Liv dan Freya juga menaruh pekerjaan mereka, dan ikut mengucapkan terima kasih, klien mengulang apa yang ia katakan kepada Pak Tua Kohler sebelumnya. Usai menerima tanggapan positif, ia mengeluarkan uang 2 pound yang telah disiapkannya, dan menyerahkannya kepada Liv. Besok akan ada reporter yang datang mewawancarai Daisy. Ini adalah uang muka dari pembayaran, tapi jangan menyebut-nyebut itu di depannya, supaya tidak rumit. Mungkin besok dia akan memberi lebih, tapi tak sebanyak ini. Tidak, aku mau membongkar kejahatan orang jahat itu. Aku tidak mau uangnya. Daisy menggeleng kuat. Klien tersenyum tipis. Itu aturan. Kau tidak boleh melanggar aturan. Paham? Ia menatap Liv dan berkata, terimalah. Keyakinanmu benar. Hanya jika Daisy dan Freya belajar lebih banyak kata dan hal baru, kalian bisa keluar dari keadaan ini. Ia sebenarnya ingin menyarankan agar keluarga Liv pindah ke pinggiran Isborog, karena para pelanggan yang mampu membayar jasa cuci tidak tinggal di sini, tapi pada akhirnya ia menahan diri. Ia juga berniat membantu lebih jauh, namun mengekang dorongan itu. Di Isborog saja, ada ribuan, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu keluarga seperti Liv. Bahkan seorang bankir kaya yang ingin membantu mereka pun tak akan mampu membuat perubahan berarti. Terlebih lagi, ini baru Isborog, belum seluruh Backlund dan kerajaan Lowen. Terima kasih, dan tolong sampaikan rasa terima kasihku pada sang reporter, kata Liv lirih setelah hening sejenak, lalu menerima uang itu. Klien tak tinggal lama. Ia segera pergi, seolah-olah ada hantu yang akan melahap jiwanya jika ia bertahan sedikit lebih lama. Begitu keluar bersama Pak Tua Kohler, ia menoleh dan berbisik pelan, tidak ada juru selamat yang agung. Apa? Tanya Kohler tua, tidak mendengar dengan jelas. Klien menatap jalan berlubang di depannya, dan berkata dengan nada mencemooh diri, bukan apa-apa. Aku hanya berharap keluarga Liv bisa keluar dari kesulitan ini, dan hidup dalam kondisi yang lebih baik. Ia memang mengucapkan isi pikirannya. Sebagai salah satu pewaris dari era baru kekaisaran Fudaholik, adalah hal yang wajar baginya untuk memikirkan revolusi, menggerakkan massa dan mengubah dunia. Namun, ketika ia memikirkan rincian-rinciannya, ia sadar bahwa dirinya bahkan tak bisa menyelamatkan diri sendiri, hanya dengan mengandalkan kaum miskin. Karena di dunia ini, ada kekuatan Beyonder. Lebih jauh lagi, kekuatan itu bersifat gaib, dan tidak bisa diatasi hanya dengan senjata api. Misalnya saja, urutan 5 dari jalur mutan. Itu baru satu sisi masalah. Di sisi lain, ada hukum keterjagaan karakteristik Beyonder. Karena bahan-bahan langka yang dibutuhkan untuk menjadi seorang Beyonder sulit diperoleh,
kekuatan itu tak mungkin menjadi hal umum. Maka, keunggulan jumlah tak akan mudah berubah menjadi kekuatan tempur yang efektif. Dan sekalipun bisa disebarkan, selama masalah kehilangan kendali belum terpecahkan, hal itu hanya akan membawa bencana. Jika tidak ada Beyonder urutan tinggi, maka sebenarnya masih ada cara untuk menghadapi semua itu, setidaknya sampai batas tertentu. Namun, di dunia nyata, bukan hanya ada demigod, tetapi juga ada artefak tersegel yang bisa membunuh seseorang tanpa mereka tahu bagaimana mereka mati. Selain itu, para dewa benar-benar ada, berdiri tinggi dan agung di atas sana. Dengan begitu, kaum miskin mungkin akan melawan dengan mogok dan protes di jalan. Namun, begitu mereka mengangkat senjata dan membentuk pasukan, mereka akan segera dihadapkan pada serangan balasan yang tak tertahankan. Bahkan bukan tidak mungkin akan terjadi bencana alam berskala besar yang mengguncang batin manusia. Satu-satunya kekuatan yang setara dengan organisasi Beyonder resmi hanyalah organisasi rahasia, dan kebanyakan dari mereka terkait dengan kekuatan jahat. Maka, bekerja sama dengan mereka bisa jadi membuat kematian bukan lagi akhir yang paling tragis. Oleh karena itu, jika ingin menempuh jalan revolusi, satu-satunya jalan yang paling mungkin berhasil adalah mendapatkan dukungan dari satu atau lebih gereja. Berapa banyak konsesi yang bisa didapat hanya lewat mogok dan protes, sementara masih harus mempertahankan kepentingan orang-orang yang sudah diuntungkan? Suap akan jauh lebih mudah. Namun, insiden tentang True Creator yang hampir memanfaatkan penderitaan kaum miskin untuk turun di Backland, tampaknya telah mengguncang gereja Evernight dan para bangsawan yang mengetahuinya. Aku bisa melihatnya dari misi penyelidikan yang diterima Mike, dan informasi yang diberikan Nona Justice. Pikiran Klein melayang pada Isborog, kawasan dermaga, dan distrik pabrik. Akhirnya, ia tak bisa menahan diri untuk tertawa pelan dan menghela napas dalam hati. Setelah semua pemikiran ini, tampaknya hanya melalui ancaman turunnya dewa jahat, keadaan kaum miskin bisa membaik. Namun para dewa jahat itu jugalah yang tak sabar untuk menghisap daging dan darah mereka, memakan jiwa mereka. Mereka adalah keberadaan yang paling mungkin membawa bencana, yang tak seorang pun bisa lari darinya. Sungguh ironi yang indah. Di Empress Borough, di villa mewah milik Earl Hall. Karena Escalante memiliki urusan yang harus diselesaikan, Audrey memajukan pelajaran psikologi keduanya minggu itu. Susie, yang lebih bersemangat darinya, sudah lebih dulu berlari ke ruang belajar, bahkan meninggalkan permainan bola kesayangannya. Dalam pelajaran itu, Audrey dengan sengaja menampilkan rasa ingin tahunya, sesekali menanyakan hal-hal psikologi yang berkaitan dengan mistisisme. Menjelang akhir pelajaran, Escalante akhirnya berkata setelah berpikir sejenak, "Nona Audrey, kami sedang mengadakan seminar tentang topik ini. Banyak anggota yang menekuni bidang pertemuan antara psikologi dan mistisisme. Apakah Anda tertarik untuk bergabung?" "Tentu saja," jawab Audrey dengan cepat tanpa sedikit pun keraguan. Itu sepenuhnya sesuai dengan citra polos dan ingin tahu yang telah ia bangun bagi dirinya. Escalante tersenyum. "Ingat untuk merahasiakannya. Anda tahu, para tetua Anda memiliki prasangka kuat terhadap studi mistisisme. Aku akan membawa Anda ke sana untuk pelajaran berikutnya." "Baiklah." Audrey menyetujuinya dengan nada penuh semangat. Setelah mengantar Escalante, yang rambutnya panjang hingga pinggang, keluar dari ruang belajar, Audrey menutup pintu, menatap cermin di dekat rak buku, dan diam selama 2 detik. Lalu, ia mengangkat roknya sedikit, melangkah, dan berputar seperti sedang menari tarian istana. Setelah itu, sambil menatap bayangannya di cermin, ia tersenyum manis dan berkata, "Bagus sekali, Audrey." Audrey tahu bahwa ia telah mengambil langkah pertama untuk memasuki lingkaran alkemis psikologi. Meski seminar itu kemungkinan hanyalah lingkaran luar, dan pasti masih banyak ujian yang menantinya, ini adalah pintu yang membuka jalan ke organisasi itu. Dalam proses ini, ia tidak meminjam kekuatan dari luar, melainkan sepenuhnya mengandalkan pengamatan dan aktingnya sendiri untuk menyembunyikannya dari psikiater, Dr. Escalante. Karena itu, ia merasa sangat bangga pada dirinya sendiri. "Seminar itu terdengar menarik," kata Susie sambil mendekat dan mengibaskan ekornya. "Audrey,
Bolehkah aku ikut? Ikut? Melihat anjing Golden Retriever bermata bundar nakal itu, Audrey langsung terdiam berpikir. Ia menarik napas dan berkata pendek, "Aku belum bisa, Susi. Kau terlalu mencolok." Namun kemudian, ia mengalihkan pembicaraan dengan tersenyum tipis. "Tapi aku bisa membawamu bersamaku." Pada Sabtu malam, membawa Master Key dan tongkat hitamnya, Klein melangkah keluar dari Jalan Minsk nomor 15. Tanpa benda itu, ia tidak yakin akan bisa kembali malam ini. Ia hendak mencari Dr. Aaron, memasuki mimpinya, dan menyelidiki bagaimana mimpi buruk tentang Will Auseptin itu terjadi. Alamat tempat tinggal Dr. Aaron sudah ia ketahui kemarin, Jalan Birmingham nomor 3, Hillston Borough. Saat Klein tiba, waktu sudah lewat pukul 11 malam, dan lingkungan sekitarnya gelap serta sunyi. Setelah melempar koin dan melakukan ramalan, Klein melangkah melewati pagar luar, mengitari sisi rumah, lalu menggunakan Master Key untuk membuka jalan tak terlihat menembus dinding menuju koridor gelap. Dengan langkah ringan, ia naik ke lantai 2 dan bersembunyi di kamar tamu kosong. Begitu yakin Dr. Aaron dan istrinya sudah tertidur, Klein menembus dinding masuk ke kamar mereka. Hal pertama yang ia lakukan adalah mengeluarkan jimat tidur dan melafalkan mantra, membuat istri Dr. Aaron benar-benar tertidur pulas, agar tidak terbangun mendadak dan mengganggu tindakannya terhadap sang suami. Kemudian, Klein duduk di kursi di depan meja rias, menggenggam jimat mimpi di tangannya, dan berbisik dalam bahasa Hermes kuno. "Crimson." Begitu kata itu diucapkan, jimat di telapak tangannya terasa ringan, seolah-olah berubah menjadi ilusi tanpa bobot. Saat spiritualitasnya mengalir masuk, api transparan menyelimuti jimat itu, menyala dengan warna hitam pekat dan tenang. Di bawah kendali kehendaknya, kegelapan itu menyebar, menelan Dr. Aaron dan dirinya sekaligus. Klein segera masuk ke keadaan kogitasi, dan ia melihat kegelapan tanpa batas, serta satu cahaya oval tunggal. Spiritualitasnya menjulur dan menyentuh benda samar itu. Dunia sekelilingnya tiba-tiba berputar dan melengkung, dan Klein mendapati dirinya berada di sebuah dataran tandus, dengan batu-batu hitam di bawah kaki, tanpa sehelai rumput pun. Di tengah dataran itu berdiri menara hitam berujung runcing, dililit seekor ular perak raksasa. Kepalanya terangkat tinggi, mata merahnya menatap dingin ke arah mereka. Berbeda dari deskripsi Dr. Aaron, ular perak itu tidak memiliki sisik nyata. Sebaliknya, tubuhnya dipenuhi pola dan simbol padat, saling terhubung membentuk lingkaran-lingkaran seperti roda, dan di sekitar setiap roda terdapat simbol-simbol berbeda. Roda di kepala dan ekor ular itu tampak terbelah dua, menciptakan kesan ganjil, yang bisa membuat orang dengan gangguan obsesif menderita. Namun Klein membayangkan bahwa, jika ular itu menggigit ekornya sendiri, roda itu akan menjadi utuh, tidak terputus, dan tak ada lagi perubahan. Di samping Klein, Dr. Aaron menatap kosong ke depan, melangkah semakin dekat ke menara hitam. "Sekarang aku bisa memastikan bahwa tidak ada yang membimbing Dr. Aaron. Itu menyingkirkan kemungkinan kekuatan Beyonder jalur Nightmare," pikir Klein cepat. Ia tidak menghentikan Dr. Aaron, melainkan mengikutinya menuju menara hitam dan ular perak itu. Baru beberapa langkah, sasaran mereka sudah tampak di depan mata. Ular perak raksasa itu menundukkan tubuh bagian atasnya, seolah tengah mempertimbangkan cara terbaik, menikmati hidangan penutup yang datang sendiri. Mulutnya terbuka lebar, namun tak ada bau busuk keluar darinya. Mata merahnya dingin dan tanpa belas kasihan, menatap segala sesuatu layaknya makhluk-makhluk yang remeh, tanpa sedikit pun amarah atau kebengisan. Di hadapannya, segalanya terasa kecil dan sama, karena sama-sama tak berarti. Namun, ular itu tidak menyerang. Klein mengikuti Dr. Aaron menembus pintu kayu tua yang membusuk, dan masuk ke dalam kegelapan menara. Seperti yang telah diceritakan Dr. Aaron, tata letaknya sungguh kacau dan aneh. Tangga-tangga berputar naik turun, aula, perpustakaan, dan kamar tersusun normal, terbalik, bahkan menembus satu sama lain. Itu adalah bangunan yang mustahil ada di dunia nyata. Setelah melewati berbagai pintu dan dinding, Klein tak tahu di mana dirinya berada di dalam menara hitam itu, mungkin di puncak, mungkin di bawah tanah.
Dalam kegelapan pekat, ia tiba-tiba melihat sosok meringkuk di sudut depan. Sosok itu menyadari kedatangan Dr. Aaron, buru-buru berdiri, dan melompat dengan satu kaki. Barulah ketika sosok itu mendekat, Klein bisa melihatnya jelas. Seorang anak lelaki berwajah tegas dan kuat, sekitar awal usia belasan, dengan ekspresi ketakutan yang nyata. Tingginya sekitar 1,4 meter, dan betis kirinya hilang. Jelas, dia adalah anak yang pernah menjalani operasi, Will Auseptin. Di tangannya ada setumpuk kartu tarot. Mata hitamnya memancarkan rasa terkejut dan gembira, bercampur ketakutan dan kengerian. Dr. Aaron, ada ular yang ingin memakanku. Tiba-tiba, ia menjerit ketakutan saat bayangan ular perak raksasa itu tercermin di matanya. Wus! Kartu tarot di tangannya jatuh berserakan, hanya satu yang tetap digenggam erat. Klein menatap kartu itu, di atasnya juga ada sebuah roda. Itu adalah kartu Wheel of Fortune. Wus! Mimpi itu seketika hancur, dan Klein mendapati dirinya masih duduk di kursi di depan meja rias. Bulan merah tua di luar jendela, tertutup awan. Sinarnya yang menembus tirai, hanya mampu membentuk siluet samar dari benda-benda besar di kamar tidur. Kegelapan dan intensitas menjadi tema utama ruangan itu. Klein duduk di lingkungan seperti itu, tanpa tergesa untuk pergi. Ia menatap Dr. Aaron yang sedang tertidur, lalu mulai menganalisis gambar-gambar yang ia lihat di dalam mimpi. Will Auseptin akhirnya memegang kartu Wheel of Fortune di tangannya. Dan dalam mimpi seperti itu, segala sesuatu melambangkan sesuatu. Itu adalah wahyu yang diperoleh melalui proyeksi astral seseorang. Dengan kata lain, urusan Will Auseptin berkaitan dengan takdir. Selain itu, ular perak raksasa itu sangat mungkin mewakili Snake of Mercury. Anak ini mungkin memiliki keterkaitan dengan seorang Beyonder urutan tinggi, termasuk dalam jalur monster, atau bahkan berkaitan dengan artefak tersegel aneh. Apakah bahayanya berasal dari Snake of Mercury, ataukah akibat keserakahan terhadap artefak tersegel itu? Tapi Snake of Mercury adalah urutan satu. Ia adalah eksistensi yang paling dekat dengan seorang dewa. Namanya saja sudah menjadi perwujudan dari tingkatannya yang tinggi. Tidak mungkin dia tak berdaya menghadapi seorang anak seperti Will Auseptin. Lagi pula, Amon yang urutannya tak diketahui, mungkin urutan 1, 2 atau 3, bahkan bisa menyerbu ruang di atas kabut abu-abu hanya dengan sebuah avatar. Masalah ini sepertinya tidak sesederhana itu. Pasti ada rahasia besar di baliknya. Memikirkan hal ini, Klein sudah memutuskan untuk benar-benar menarik diri. Ini jelas masalah yang sangat berbahaya. Selain itu, kartu tarot itu mungkin bukan benda mistik. Hal yang istimewa mungkin justru Will Auseptin sendiri. Ya, selain mimpi buruknya, masalah Dr. Aaron sudah terselesaikan. Tidak ada alasan bagi aku untuk terlibat lebih jauh. Bertindak proaktif dan menantang hal yang mustahil, hampir sama saja dengan bunuh diri. Ya, aku harus mengikuti kata hatiku. Klein menekan permukaan meja rias dengan tangan kanannya yang berlapis sarung tangan hitam. Lalu perlahan berdiri. Saat baru memasuki mimpi, ia benar-benar yakin bahwa mimpi buruk Dr. Aaron berasal dari wahyu yang diterima proyeksi astralnya di dunia roh, dan wahyu itu telah sengaja diciptakan oleh suatu eksistensi tingkat tinggi. Bangau kertas itu hanyalah alat untuk melacak keberadaannya. Menurut salah satu bab dalam buku rahasia, Klein sebenarnya bisa mencoba menggunakan burung bangau kertas itu untuk menemukan proyeksi astral Dr. Aaron di dunia roh dan mengamati sumber wahyu tersebut. Namun, ia sudah memutuskan untuk tidak ikut campur. Sambil meregangkan tubuh, Klein membalik dompet kulit Dr. Aaron dengan sisa rasa penasarannya dan mengeluarkan bangau kertas itu. Ia menempatkannya di ujung tongkatnya, menggenggam keduanya bersamaan, lalu matanya menjadi dalam saat ia berbisik pelan, "Lokasi Will Auseptin saat ini." Setelah kalimat ramalan itu diulang 7 kali, tiba-tiba angin berhembus di dalam kamar, membawa kesejukan yang seolah menyentuh jiwa. Klein melepaskan genggaman tangan kanannya. Tongkat itu berdiri tegak sesaat sebelum jatuh, bersama bangau kertas, menunjuk miring ke arah tempat tidur. Di sana, Klein mengernyit,
lalu berpindah posisi. Ia mengulangi ramalannya dan kembali mendapatkan hasil. Titik perpotongan dari kedua ramalan itu ternyata adalah Dr. Aaron. Lokasi Will Auseptin tumpang tindih dengan Dr. Aaron. Menarik, pikir Klein. Terhibur sekaligus terheran. Rasa penasarannya benar-benar terpancing. Meski ia tak berniat terlibat, ia tetap ingin tahu mengapa ada situasi tumpang tindih seperti ini. Bagaimana kalau aku membawa bangau kertas ini ke atas kabut abu-abu untuk diramalkan? Dengan perlindungan kabut abu-abu, tak akan ada kecelakaan. Klein dengan cepat mendapat ide baru. Karena tak pantas memanggil dirinya sendiri di kamar Dr. Aaron, ia memutuskan untuk membawa bangau kertas itu pulang dulu. Ia sebenarnya sudah mempersiapkannya. Sebelum datang, Klein tak bisa memastikan seberapa serius masalah ini, dan berharap bisa menemukan Will Auseptin untuk memperoleh kartu tarot itu. Maka ia menyiapkan bangau kertas lain sebagai pengganti yang asli. Ini akan memudahkannya melakukan berbagai ramalan, dan bisa ditukar kembali setelah masalah selesai. Begitu terlintas di pikirannya, Klein mengeluarkan bangau kertas yang telah ia siapkan. Ia sengaja melipatnya di atas kabut abu-abu, untuk berjaga-jaga kalau Dr. Aaron tiba-tiba menyerahkan benda yang berkaitan dengan Will Auseptin kepada gereja Evernight, membuat tiruannya ikut terkena ramalan. Memperhitungkan gambaran besar sekaligus detail, membuat segalanya lebih mudah. Klein memuji dirinya sendiri. Dengan bantuan cahaya bulan yang redup, ia membandingkan bangau kertas milik Will Auseptin dan miliknya sendiri, untuk melihat apakah ada perbedaan yang jelas. Begitu membandingkannya, Klein langsung terdiam. Keterampilan tanganku bahkan kalah dari anak kecil. Sebenarnya, keduanya sama-sama bangau kertas, jadi tak ada bedanya. Hanya saja punyaku sedikit lebih kasar. Selama Aaron tidak memeriksa aslinya dengan seksama, dia tak akan sadar kalau sudah tertukar. Klein bergumam dalam hati, lalu mengeluarkan koin untuk melakukan konfirmasi terakhir melalui ramalan. Setelah menerima wahyu yang menegaskan hal itu, ia menaruh kembali bangau kertas buatannya ke dalam dompet Aaron, dan mengembalikannya ke tempat semula. Setelah merapikan keadaan, ia membawa bangau kertas milik Will Auseptin, dan meninggalkan jalan Birmingham nomor 3. Dengan bantuan tongkat penunjuk arah, Klein berhasil pulang. Saat mandi, ia memanggil dirinya sendiri, dan membawa bangau itu beserta Master Key ke atas kabut abu-abu. Duduk di aula istana yang hening dan kosong, ia mengangkat bangau kertas itu, mengamatinya beberapa detik, namun tak menemukan keanehan apapun. Lalu, dengan pena dan kertas, Klein menulis kalimat ramalan yang sama seperti sebelumnya. Lokasi Will Auseptin saat ini. Kali ini, ia menggunakan metode ramalan mimpi, dan ia terkejut ketika melihat sebuah gambaran muncul di dunia kabut abu-abu. Itu adalah sebuah ruangan gelap. Seorang Will Auseptin yang kuat dan berwibawa, bersandar di meja, dengan bantuan kursi dekat jendela, menatap pemandangan di luar dengan mata hitam legamnya. Di kedua tangannya, ia memegang setumpuk kartu tarot, dan di sampingnya ada tumpukan balok kayu. Balok-balok itu membentuk ular melingkar yang menggigit ekornya sendiri. Pemandangan di luar jendela sama gelapnya, dan terdengar samar suara air yang mengalir. Mimpi itu berakhir tanpa suara. Klein membuka matanya, mengetuk tepi meja perunggu panjang dengan jarinya, dan bergumam. Ular yang seperti Ouroboros itu memang Snake of Mercury? Berarti, Snake of Mercury yang melambangkan takdir. Ada suara air mengalir di luar jendela. Berarti lokasi Will Auseptin saat ini, mungkin dekat sungai Tusok. Sebelumnya, saat aku meramal posisinya, apakah tumpang tindih dengan Dr. Aaron disebabkan oleh gangguan dari takdir? Melihat bahwa ramalan di atas kabut abu-abu hanya mampu memberinya wahyu sejauh itu, Klein tidak lagi diliputi rasa penasaran. Ia menafsirkan hasilnya sekadarnya, dan berencana menukar kembali bangau kertas itu besok malam. Ia juga berniat membimbing Dr. Aaron agar pergi ke gereja Evernight, dan melaporkan hal ini kepada uskup. Masalah seperti ini paling baik diserahkan kepada pihak resmi. Klein terkekeh kecil dan kembali ke dunia nyata. Setelah mandi santai, ia tidak melakukan apa-apa lagi dan langsung naik ke tempat tidur. Entah berapa lama kemudian, Klein tiba-tiba sadar bahwa ia sedang bermimpi. Ia berada di ruang tamu, sedang membaca Book of Secret.
Ini perasaan yang sangat familiar. Ia menoleh ke arah pintu seperti biasanya. Pintu itu berdiri terbuka, dan sosok berjas abu-abu berjalan masuk. Pria itu berusia sekitar 30 tahun. Dengan wajah panjang dan ramping, dahi lebar, serta mata biru tua yang tampak cerdas. Bukan Kapten. Klein tersenyum getir, menghela napas pelan, dan mengubah Book of Secret di tangannya menjadi estetika wanita. Ia membalik-balik majalah itu dengan santai, menyapa pendatang baru tersebut. Pria berjas abu-abu itu melepas topinya, dan duduk di seberangnya, lalu bertanya dengan nada seolah-olah tidak peduli. "Aaron datang menemui Anda pagi ini? Ini benar-benar Nighthawk? Seorang nightmare?" Klein menahan diri untuk tidak menghela napas, dan menjawab dengan senyum, "Ya." Ia sudah paham mengapa Nighthawk itu tiba-tiba masuk ke dalam mimpinya. Nightmare di hadapannya kemungkinan besar adalah kapten tim Nighthawks yang menangani kasus Will Auseptin, meski sejauh ini mereka belum menemukan petunjuk berarti. Dalam situasi ini, kunjungan Dr. Aaron dan detektif Sherlock Moriarty untuk menanyakan keberadaan Will Auseptin pasti sudah diketahui oleh mereka tadi malam atau pagi ini. Bersamaan dengan itu, mereka juga mengetahui bahwa Dr. Aaron bergegas ke Jalan Minsk setelah sarapan untuk menemui detektif Sherlock Moriarty. Demi profesionalisme, memasuki mimpi seseorang di malam hari adalah langkah yang paling wajar. Sedangkan untuk Dr. Aaron, karena situasinya cukup sensitif, masuk ke dalam mimpinya secara gegabah, mungkin justru akan memutus alur petunjuk. Maka, tidak heran bila sang detektif menjadi pilihan pertama. "Apa yang dia alami?" tanya kapten tim Nighthawks itu dengan nada santai. Klein menjawab jujur, dia mengalami mimpi buruk. Klein menceritakan tentang menara hitam pekat, ular perak raksasa, dan Will Auseptin yang berada di bawah lapisan perlindungan, serta adegan lainnya. Akhirnya, ia berkata, sebelum mimpi buruk itu, Aaron sempat pergi ke rumah Will Auseptin untuk menjenguk anak itu, sebagian karena khawatir pada kesehatannya, sebagian lagi karena penasaran dengan nasib sialnya. Sayangnya, keluarga Auseptin sudah pindah. Namun Aaron teringat, anak itu pernah memberinya bangau kertas hasil lipatannya sendiri, sambil mengucapkan doa agar ia beruntung. Mungkin karena dua hal itu, ia jadi mengalami mimpi buruk. Pria berjas abu-abu itu tampak terkejut. "Bangau kertas?" "Ya." Klein mengangguk tipis. Anak itu memberikannya sebelum ia keluar dari rumah sakit, dan Aaron menaruhnya di laci kantor. Ia baru mengingatnya lagi tadi malam. "Aku mengerti. Terima kasih atas penjelasannya." Kapten tim Nighthawks itu berdiri, menunduk sopan sambil menempelkan tangan di dada. Tiba-tiba, mimpi itu bergelombang, dan ia menghilang dari ruangan. Menatap posisi tempat ia tadi duduk, Klein menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Malam ini, para Nighthawk mungkin akan pergi ke rumah Dr. Aaron, memasuki mimpinya untuk menyelidiki, dan mengambil bangau kertas itu. Namun, masalahnya, bangau kertas itu dilipat olehku, dan yang asli ada di atas kabut abu-abu. Sudahlah, apapun bangau yang mereka gunakan, mereka takkan bisa meramalkannya. Tak masalah apakah aku menukarnya kembali atau tidak. Klein berpikir dalam hati. Ia menenangkan pikirannya dan tetap duduk di sana, tidak terburu-buru meninggalkan dunia mimpi, hanya melamun dalam diam. Beberapa saat kemudian, sudut bibirnya terangkat, dan ia menghela napas pelan. Betapa nostalgianya. Pada pagi hari Minggu, tak lama setelah Klein selesai sarapan, ia mendengar bel pintu berbunyi, seperti yang sudah ia perkirakan. Namun yang membuatnya terkejut, kali ini bukan hanya reporter Mike Joseph yang datang. Bersamanya ada pula Dr. Aaron. "Sherlock, aku mengalami mimpi buruk itu lagi semalam. Aku rasa ini tidak normal," kata Aaron tanpa ragu, bahkan di hadapan Mike, begitu ia memasuki ruang tamu. Tanpa menunggu jawaban Klein, ia mengeluarkan dompetnya dan mengambil sesuatu, seekor bangau kertas. "Menurutmu, apakah ini penyebabnya? Sejak aku menemukannya dan membawanya kemana-mana,
Aku terus mengalami mimpi buruk. Klein menatapnya sekilas dengan acuh, namun ekspresinya tiba-tiba membeku. Seandainya ia tidak pernah menjadi seorang clown dan memiliki kendali luar biasa atas otot wajahnya, ia mungkin sudah menunjukkan senyum tanpa bisa disembunyikan di depan reporter dan dokter itu. Ya, senyum. Ini. Bango kertas ini bahkan lebih jelek dari yang kubuat sendiri. Itulah pikiran pertama yang terlintas di benak Klein. Saat itu juga, ia menahan dorongan untuk menutupi wajah dan menghela napas panjang. Apakah keterampilan tangan yang buruk adalah tradisi di kalangan para Nighthawk? Tidak diragukan lagi, bango kertas di depan matanya adalah hasil dari pertukaran lain. Setelah menerima informasi akurat dari Klein, para Nighthawk tampaknya telah menyusup ke kamar tidur Dr. Aaron tanpa menunda waktu dan menukar bango kertas yang ada di dompetnya dengan milik mereka. Namun mereka tidak menyangka bahwa bangau di dompet itu pun palsu, bangau yang dilipat Klein di atas kabut abu-abu, dan hasilnya cukup kasar. Entah kenapa aku merasa bahagia tanpa alasan. Klein melirik Dr. Aaron yang tidak menyadarinya, lalu berdehem ringan dan berkata, "Mungkin saja. Aku sarankan kau pergi lagi ke katedral dan berbicara dengan uskup yang sebelumnya kau temui. Kita harus percaya bahwa para dewa yang kita sembah selalu mengawasi kita." Sembari berbicara, ia menggambar lambang suci segitiga di dadanya. Setelah mimpi buruk itu pergi semalam, Klein memang secara khusus naik ke atas kabut abu-abu untuk melakukan ramalan apakah pertukaran bangau itu berbahaya. Hasilnya sangat aman. Karena itu, ia kini dapat memberi saran itu dengan tenang, bahkan dengan sedikit niat menggoda mantan rekan-rekannya. Penasaran bagaimana perasaan mereka nanti saat melihat bangau kertas yang dilipat buruk itu kembali ke tangan mereka. Klein menenangkan Dr. Aaron dengan sungguh-sungguh, lalu menoleh pada reporter dan tersenyum. "Mike, sejujurnya, aku sebenarnya ingin menyarankan Aaron menemui psikiater. Tapi, ya, iman memang bisa menenangkan jiwanya." "Kau sama sekali tidak jujur." Mike tertawa. "Baiklah, ayo pergi." Keesokan harinya, Klein menemani reporter Daily Observer itu ke Eastborough untuk mewawancarai para gadis yang telah diselamatkan. Dengan bayaran 1 pound penuh untuk setiap wawancara, tak ada yang menolak, bahkan mereka yang pernah menjadi korban pelecehan sekalipun. Dalam wawancara itu, dosa-dosa Kepim menjadi fokus utama. Sedangkan kondisi para gadis saat ini menjadi fokus berikutnya. Yang pertama membangkitkan amarah, yang kedua meninggalkan perasaan berat di dada. Daisy termasuk yang cukup beruntung. Setelah pulang, ia masih bisa bekerja dan menukar hasil kerjanya dengan makanan. Kurang dari sepertiga dari mereka yang diselamatkan seberuntung itu. Kebanyakan hanyalah mereka yang masih memiliki sedikit tabungan, atau keluarga yang cukup stabil untuk memberi waktu bagi para wanita yang trauma untuk pulih sebelum mencari pekerjaan yang sesuai. Sedangkan 2/3 lainnya, mereka harus terus bekerja keras demi bertahan hidup. Dengan banyaknya pengangguran di kalangan pekerja tekstil, sebagian besar hanya bisa mendapatkan pekerjaan sementara dengan upah rendah. Mereka yang keluarganya masih memiliki anggota yang bekerja, masih bisa saling membantu, setidaknya untuk sekadar mengisi perut. Namun, bagi keluarga yang lebih malang, sebagian dari mereka sudah kembali ke jalanan, seperti seolah-olah mereka tak pernah diselamatkan. Tindakan menjual tubuh mereka kali ini mungkin hanya demi sesuap makanan. Pemandangan itu membuat Mike kembali terdiam, sama seperti sebelumnya. Baru ketika malam tiba dan mereka meninggalkan Eastborough, semangatnya perlahan kembali. Ia menoleh dan berterima kasih pada Klein. "Sherlock, ini semua berkatmu. Kalau tidak, aku pasti sudah diperas oleh para preman itu hari ini. Bukankah itu sebabnya kau mempekerjakanku?" Jawab Klein dengan senyum sopan tanpa sedikit pun kesombongan. Karena Pak Tua Kohler telah memberitahu sebelumnya, baik ia maupun keluarga Liv tidak mengungkapkan bahwa Klein telah membantu mencari Daisy tanpa bayaran. Terlebih saat Daisy, yang cukup cerdas, ditanya apakah ia mengenal seseorang yang cukup istimewa, ia menjawab singkat, "Tuan reporter dan Tuan detektif." Mike hanya mengangguk pelan dan berjalan dalam diam cukup lama. Sebelum naik ke kereta sewa, ia mendesah panjang. "Aku ingin menulis dalam laporan ini.
agar pemerintah menggunakan harta peninggalan Kevin untuk membentuk dana beasiswa yang hasil tahunannya dapat membantu para gadis yang diselamatkan serta korban-korban lainnya agar bisa keluar dari kesulitan. Meskipun berangkas Kevin sudah dijarah habis oleh bandit pahlawan, kekayaan terbesarnya adalah properti yang ia beli. Dan semuanya pasti diperoleh secara ilegal. Klein mendengarkannya dengan seksama, menatap Mike dalam-dalam, lalu memujinya tulus. Kaulah reporter terbaik yang pernah kutemui. Masih banyak reporter seperti aku. Dunia ini takkan kekurangan kaum idealis, gumam Mike sambil tersenyum lelah. Setelah itu, ia membayar Klein 10 pound, melepas topinya, dan melambaikan tangan. Saat reporter itu naik ke kereta sewaan, Klein hendak menaiki kereta umum ke arah sebaliknya. Namun Mike tiba-tiba membuka jendela, dan, dengan senyum menggoda, bertanya, "Sherlock, aku bukan satu-satunya reporter yang kau kenal kan?" Klein tertegun sesaat, lalu tertawa kecil. "Tebak saja." Kota perak. Seperti binatang buas yang terkurung, Derek Burt mondar-mandir gelisah di kamarnya. Ia merasa bahwa sang tetua tidak cukup memperhatikan laporannya. Ia khawatir para anggota tim eksplorasi, yang sejauh mana telah terpengaruh oleh Fallen Creator masih belum diketahui, bisa saja membawa kehancuran pada kota, yang telah bertahan 2582 tahun dalam kegelapan itu, setelah masa karantina mereka berakhir. Dalam situasi seperti ini, ia sangat ingin meminta saran dari Tuan Hangman, Nona Justice, dan rekan-rekan lainnya, yang lebih mengenal Fallen Creator. Ini adalah pertemuan tarot yang paling ia nantikan. Tunggu sedikit lagi. Kalau Tuan Full belum memanggilku, aku akan langsung berdoa kepadanya. Derek berusaha menenangkan diri, namun langkah kakinya tak melambat sedikit pun. Tiba-tiba, ia melihat kabut abu-abu yang tak berujung, dan mendengar suara penuh wibawanan menggema berkata, "Bersiaplah untuk pertemuan." Dengan napas lega, Derek duduk di tepi ranjang dan berbaring, berpura-pura tertidur karena kelelahan. Setelah menghitung 1000 detak jantung yang cepat, ia menunggu sejenak sebelum terselimuti cahaya merah gelap yang ilusif. Pada saat yang sama, kamar Derek menjadi hening luar biasa. Kilatan petir sesekali melintas di langit di luar jendelanya, mengusir kegelapan yang menyelimuti tanah. Namun tiba-tiba, di sudut tempat tidurnya, bayangan hitam menggeliat dan memanjang, membentuk sosok manusia. Bayangan itu tumbuh tinggi, lalu berdiri diam, menatap Derek dari atas. Ia memperhatikan pemuda itu dengan seksama selama hampir 1 menit, sebelum akhirnya mundur perlahan tanpa menemukan apapun. Di sudut kamar, bayangan itu tetap diam, tak berubah sedikit pun. Kabut abu-abu yang tak berujung melayang di bawah kakinya seperti biasa. Meja panjang dari perunggu di depannya masih dipenuhi karat kehijauan, namun tak terlihat lapuk sedikit pun. Hal pertama yang dilihat Derek adalah Nona Justice dan Nona Magician yang duduk berhadapan di seberangnya. Sapaan hangat yang familiar pun terdengar di telinganya. "Selamat siang Tuan Full." "Selamat siang." Klein yang diselimuti kabut abu-abu mengangguk ringan. Ia tampak membalas dengan santai sapaan para anggota, namun pada kenyataannya, ia sibuk mengendalikan The World, membuat sosok itu tampak seperti orang sungguhan. Setelah wawancara bersama reporter Mike kemarin, waktu sudah menjelang makan malam. Klein sempat pergi ke restoran yang menyajikan masakan Vena Potter, dan rasa pedasnya begitu kuat, hingga ia memesan bir gurun secara sukarela. Setelah kenyang dan pulang, ia tak keluar lagi sepanjang hari. Ia juga tidak mempelajari Book of Secrets atau menyiapkan ritual apapun, membiarkan dirinya beristirahat dari beban emosional yang muncul setiap kali berurusan dengan Isborough. Tanpa sadar, waktu telah beranjak ke sore hari, waktunya pertemuan tarot. Setelah sesi salam, Nona Justice, Audrey, menahan rasa ingin tahu dan kegembiraannya. Ia tidak langsung bertanya tentang kebenaran di balik insiden Kevin. Tuan Full mungkin tidak akan menjawab. Tapi bagaimana aku tahu kalau beliau ingin menjawab kalau aku tidak bertanya? Semoga saja beliau meminta sesuatu sebagai imbalan. Aku akan berusaha memenuhinya. Audrey menoleh, memperhatikan keadaan para anggota lain. Sebagai seorang telepatis, ia segera menyadari beberapa keanehan.
The Sun tampak sangat gelisah. Apakah sesuatu terjadi pada kapten tim eksplorasi sebelumnya? Atau, apakah dia bertemu dengan Amon? Dan Force tampak ragu, ingin bertanya tapi takut. Ia pasti sudah membaca koran dan menebak dari kartu tarot bahwa klub tarot terlibat dalam kematian Kevin. Tapi dia penasaran siapa yang mewakili kartu Emperor. Ia tampak semakin kagum pada Tuan Fool. Apa yang sebenarnya terjadi? Tuan Hangman tampak dalam suasana hati yang sangat baik. Apakah ia sudah mencerna ramuan terakhirnya? Ia terlihat menantikan sesuatu. Tuan Walt masih sama suram dan tertutup seperti biasa. Sulit sekali membaca pikirannya. Ia benar-benar adalah musuh alami dari jalur spektator. Derek tidak berusaha menyembunyikan kegelisahannya, tapi ia juga tidak langsung meminta bantuan dari para anggota lain. Ia tahu betul bahwa waktu pertama dalam pertemuan selalu milik Tuan Fool, kecuali bila tidak ada catatan harian Rosel yang baru. Tak perlu terburu-buru. Pertemuan sudah dimulai. Kalau Tuan Fool sedang dalam suasana hati yang baik, mungkin beliau akan bersedia menjawab beberapa pertanyaan. Derek menenangkan diri. Alger menatap ke atas dan berkata dengan rendah hati, "Yang mulia Tuan Fool, aku menemukan 3 halaman baru dari catatan harian Rosel." Catatan harian? Catatan harian Rosel? Force langsung memasang telinganya. Klein tersenyum dan menjawab, "Lalu, apa yang ingin kau tukarkan sebagai gantinya?" Menatap kartu di samping tangan Tuan Fool, Algier menahan rasa ingin tahunya dan berkata, "Aku ingin tahu, apa sebenarnya kartu di samping tangan Anda itu?"